Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Masih bersama saya El yang akan menjelaskan alur filmnya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh Jackie Chan, yang mana film ini menceritakan tentang seseorang pensiunan pasukan khusus yang bertekad untuk membalas dendam terhadap pelaku pembunuhan putri tersayangnya. Tanpa banyak ini itu di awal, mari kita siapkan sajanya terlebih dahulu untuk menemani kalian dalam menonton alur film ini. Dan langsung saja kita masuk ke intro. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Kuan sedang menjemput putrinya yang baru saja pulang sekolah. Saat di dalam mobil, putrinya menunjukkan sebuah toko pakaian yang ingin dia kunjungi untuk membeli sebuah gaun, stoknya tinggal sedikit. Sesampainya di depan toko tersebut, putrinya Kuan melihat banyak orang yang masuk ke toko tersebut. Putrinya Kuan yang melihat itu dengan tergesa-gesa langsung masuk ke toko tersebut karena takut kehabisan stok. Bahkan sampai menyenggol tukang ojek pengkolan yang ada di sana. Saat Kuan mau memarkirkan mobilnya, ternyata ada pengemudi lain yang mencoba memarkirkan mobil juga di sana, hingga terjadilah insiden kecil saat orang tersebut akan menghajar Kuan. Tiba-tiba sebuah bom meledak di dekat mereka. Beruntungnya Kuan sendiri masih bisa selamat walaupun dengan luka yang cukup parah. Dengan dada yang kesakitan, Kuan berjalan masuk ke dalam toko untuk mengecek keadaan putrinya. Adegan berpindah pada sebuah kantor berita. Seseorang karyawan bernama Ian menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Di sana orang itu bilang kalau telah terjadi pengeboman dan yang meledakannya adalah organisasi Authentic Era atau pasukan khusus dari Irlandia. Si penelpon memberikan kata sandi yaitu Phoenix dan mengancam kalau pengeboman akan terus berlanjut jika pemerintah Inggris bersikeras mendukung penjajahan terhadap Irlandia. Ian yang mendengar itu segera melapor kepada atasannya. Kemudian atasannya ini langsung menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu apa organisasi Authentic Era itu. What are you waiting for? Get over there. Ian segera bergegas pergi ke TKP guna meliput kejadian di sana. Di sana banyak orang yang terluka dan tewas. Bahkan di sana terlihat Kuan meratapi dan memeluk putrinya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Di sebuah apartemen terlihat beberapa pria sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi, sehingga seseorang pria yang baru saja datang bertanya berapa jumlah korbannya. Diketahui bahwa jumlah korbannya 12 orang meninggal dan 36 terluka, hingga salah satu pria menyarankan untuk segera pindah dari sana. Namun hal itu ditolak oleh bosnya karena pengawasan ke orang Irlandia sangat ketat dan hanya tempat ini yang dirasa aman. Di sisi lain ada seseorang pria bernama Liam. Ia adalah seseorang perdana menteri dari Irlandia dan juga anggota sekaligus salah satu pimpinan organisasi Authentic Era Irlandia. Dan juga anggota sekaligus salah satu pimpinan organisasi Authentic Irlandia. Namun saat ini Liam terjun ke politik untuk menjaga perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Setelah mendapat telepon dan kabar tentang pengeboman itu, sepertinya Liam tahu siapa saja yang telah melakukan pengeboman itu. Cousins on that list. You know what I'm referring to. We keep it quiet. The royal pardons. Di saat yang bersamaan di sebuah restoran, terlihat Kuan masih sedih dan belum bisa menerima kenyataan kalau putrinya sudah meninggal. Ditambah lagi pelaku pengeboman itu masih belum bisa ditemukan. Kuan sampai datang ke kantor polisi dan rela memberikan sejumlah uang agar pihak polisi memberitahu nama pelaku pengeboman tersebut. Namun di sini polisi menolak dan menyuruh Kuan untuk tetap sabar karena proses penyelidikan masih terus dijalankan. All we can, I'm pursuing every possible lead to find those who killed your daughter. But you mustn't keep coming here on a daily basis. Do you understand? I understand. Saat di rumah ketika sedang menyelidiki secara pribadi lewat internet tentang organisasi Authentic Era, tiba-tiba ada sebuah wawancara dengan Liam. Saat host di acara tersebut bertanya tentang pengeboman yang dilakukan Era, Liam menjawab kalau pelaku pengeboman itu mungkin saja dilakukan oleh anggotanya yang berkhianat dan membelot untuk menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Karena saat ini organisasi Authentic Era lebih menginginkan perubahan lewat jalur damai dan legal,
Melihat dan mendengar hal itu, Kwon berpikir mungkin Liam tahu siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Kwon menelpon ke kantor Liam dan bertanya perihal tersebut. Dengan tegas ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa dengan segera mematikan teleponnya. Mendengar jawaban Liam, Kwon merasa sangat kesal dan bertekad untuk membalas dendam dan mencari pelaku yang menewaskan putrinya itu seorang diri. Sebelum Kwon pergi, dia menitipkan restoran miliknya kepada sahabatnya karena Kwon tidak tahu ia akan pulang dengan selamat atau tidak. 以后这个餐厅就是你的了。你不能再这样继续下去了。我没有好好保护他们。 Singkat cerita, Kwon pergi dari Inggris ke Irlandia. Setelah mendapatkan penginapan untuk Kwon tinggali, Kwon datang ke kantor Liam. Di sana ia langsung diusir, namun kemudian Liam keluar dan mengizinkan Kwon untuk masuk. Di sana keinginan Kwon hanya satu, yaitu ingin Liam menyebutkan satu nama pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya. Dengan tegas Liam menjawab kalau ia tidak tahu siapa orangnya. Namun Kwon kekeh kalau Liam pasti mengetahui hal tersebut. Dan sebelum kau pergi, Kwon berkata kalau Liam akan berubah pikiran dan mengatakan siapa orangnya. Sebelum keluar dari kantor Liam, Kwon pergi ke toilet. Di dalam toilet ternyata Kwon membuat sebuah bom rakitan. Hingga sesaat setelah Kwon keluar dari kantor Liam, bom itu meledak. Ledakan itu membuat semua orang yang berada di kantor tersebut terkejut. Di sana tidak ada yang terluka dan ternyata Kwon memang tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, melainkan maksud Kwon meledakkan bom itu adalah untuk menekan Liam agar segera memberitahukan nama pelaku anggota IRA yang telah melakukan pengeboman kemarin. Mengingat Liam sebagai salah satu petinggi organisasi IRA, pasti Liam mengetahui siapa pelakunya. Tidak berselang lama, Kwon pun menelpon Liam hanya untuk mengatakan, Give me the names. Are you out of your fucking tree? Setelah itu, Kwon kembali ke kamar kosnya dan memulai membuat bom lagi. Di sisi lain, dua anak buah Liam yang hendak pergi, mereka dikejutkan dengan tali yang ada di pengisian bensinnya. Dan saat anak buah Liam mengeceknya, ternyata hanya sepotong kertas yang bertuliskan names. Liam yang berhasil mengetahui keberadaan Kwon langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Kwon yang menyadari hal itu segera mencari jalan untuk kabur. Namun naas anak buah Liam cukup cepat dan cakap sehingga terjadilah pertarungan antara satu orang tua melawan 4 pria berotot. Beruntungnya Kwon berhasil kabur dari mereka. Singkat cerita, Liam mendengar bahwa Kwon berhasil kabur. Ia sangat marah. Bagaimana bisa dengan 4 orang pria kalahkan dengan 1 orang kakek-kakek? Tidak lama kemudian, keponakan Liam yang bernama Sean datang. Sean sendiri adalah mantan tentara Irlandia. Liam memberi tugas kepada Sean datang menemui polisi yang ada di London dan mengklarifikasinya kalau yang melakukan pengeboman di London bukanlah orang-orang Liam, melainkan anggota IRA yang membelot dan berkhianat. SO-15? He needs to know the bombings aren't ours. Of course. Keesokan harinya, Kwon terus-menerus membuntuti kemana Liam pergi, sampai saat ia pergi menemui wanita selingkuhannya di restoran. Di saat selingkuhan Liam pergi ke toilet, Liam menerima pesan dari Kwon yang berisikan foto yang sedang berciuman tadi sambil menuliskan pesan, "Give me a name," atau berikan saya nama. Semenjak saat itu Liam merasa tertekan karena terus-terusan diteror oleh Kwon, yang mana Kwon terus-menerus meminta nama pelaku yang sudah menewaskan putrinya itu. Singkat cerita, Liam dan keluarganya pergi ke sebuah tempat terpencil guna mengamankan diri dari teror Kwon. Ternyata Kwon sendiri sudah mengetahui hal itu dan terus saja mengikutinya. Kemudian Kwon bersembunyi di dalam hutan dan terus memantau pergerakan Liam. Hingga pada malam harinya, Liam dengan hati-hati masuk ke peternakan dan menaruh bom di sana. Setelah itu Kwon segera pergi dan bom itu meledak.
Mendengar suara ledakan membuat semua penjaga termasuk Liam keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Dengan raut wajah ketakutan, Liam meminta asistennya untuk mendatangi lebih banyak penjaga lagi. Tinggal Liam yang sekarang menganggap kalau Kwon bukan orang yang sembarangan. Esok harinya Liam menyuruh istrinya pergi dari tempat itu. Di saat yang bersamaan terdengar suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya. You're leaving. Liam dan para penjaga segera melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana ada seseorang penjaga yang terluka akibat ledakan itu. Asisten Liam menganalisa kalau ledakan itu disebabkan oleh bom yang dikendalikan dari jarak yang tidak terlalu jauh, dan mereka langsung mengira orang tersebut bersembunyi di dalam hutan. Sementara Kwon yang sadar dirinya sudah ketahuan segera bergegas masuk ke dalam hutan. Semua anak buah Liam mulai berpencar mencari Kwon, akan tetapi karena Kwon sudah semalaman berada di hutan itu, Kwon sudah menyiapkan banyak jebakan. Namun saat Kwon lengah, Kwon terkena tembakan di bahunya. Untungnya Kwon kembali kabur dan bersembunyi di balik pohon. Singkat cerita, anak buah Liam melaporkan kepada Liam kalau mereka tidak berhasil menangkap Kwon. Liam segera menghubungi Sean untuk meminta bantuannya, yang ternyata dia sedang bercocok tanam dengan istri Liam. Mendapat telepon dari Liam, Sean mencoba menenangkan diri dan mencoba menjawab teleponnya. Liam meminta Sean untuk segera datang dan membantunya menangkap Kwon. Setelah mematikan telepon itu, istrinya Liam bercerita kalau dia sebenarnya sangat membenci Liam dikarenakan kakak istrinya yang juga seorang anggota IRA telah tewas dibunuh Inggris. Di sini bukannya membalaskan dendam pada pihak Inggris, Liam malah setuju dalam perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia, dan hal itu sangat membuat istrinya sangat kecewa dan benci terhadap Liam. Di sisi lain, Kwon yang sedang mencoba mengobati luka di bahunya tiba-tiba terjatuh dan mengingat masa lalunya, yang mana anak pertama dan istrinya dibunuh oleh perampok. Di sana Kwon hanya bisa berhasil menyelamatkan satu putri bungsunya saja, dan semenjak kejadian itu hanya putri bungsunya lah satu-satunya harta milik Kwon. Dan sekarang anak itu sudah tewas oleh ledakan bom. Di sisi lain, Liam yang sedang mencari informasi siapa Kwon sebenarnya menemukan fakta kalau ternyata Kwon adalah seseorang anggota militer khusus yang pernah dilatih langsung oleh tim elit Amerika. Namun tak berselang lama, datanglah satu petinggi IRA yang bernama McCread. Dia langsung memarahi Liam karena IRA di bawah kepemimpinannya menjadi sangat lembek, dan seakan Liam telah melupakan jasa para anggota IRA yang telah gugur sebelumnya. We have an opportunity here, Liam. A few quiet words of encouragement would soothe the ranks. Kemudian saat ia hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon muncul dengan pistol yang ditodongkan tepat di kepala Liam. Bahkan Kwon sendiri memasang bom di badannya dan akan diledakkan jika Liam berani berteriak. Namun di sini Liam tetap kekeh kalau ia tidak tahu siapa pelaku pengeboman itu. Hingga Kwon memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk Liam mencari tahu siapa nama anggota IRA yang telah menewaskan putrinya itu. 24 hours. Keesokan harinya, Sean tiba di tempat Liam. Setelah mereka bertemu, Sean langsung bergegas pergi untuk menangkap Kwon. Setelah Sean pergi, anak buah Liam melapor kalau dia melihat Sean telah berselingkuh dengan istrinya. Mendengar hal itu, Liam sangat kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari kepolisian yang mengatakan kalau pelaku pengeboman waktu itu didalangi oleh teman Liam sendiri, yaitu McCread, yang merupakan salah satu petinggi IRA juga. Pihak kepolisian Inggris mengancam Liam kalau di hari ini juga Liam harus bisa memberikan nama siapa saja yang terlibat pengeboman tersebut, dan kalau tidak maka dia harus ikut mempertanggungjawabkan semuanya. Tinggal Liam merasa sekarang kalau dirinya di ujung tanduk karena ditekan oleh berbagai pihak, salah satunya Kwon dan pihak kepolisian Inggris. Singkat cerita, Liam memanggil teman sekaligus salah satu petinggi IRA itu, yaitu McCread, guna untuk menginterogasinya. Disitulah semua terbongkar kalau perempuan selingkuh Liam adalah pembelot IRA. Liam juga memaksa McCread untuk menulis semua nama pembelot organisasi IRA.
yang ternyata istri Liam sendiri masuk ke dalam salah satunya dan istri Liam berselingkuh dengan Sean agar ia mengetahui kode rahasia Liam. Mengetahui semua itu, Liam menjadi sangat murka dan langsung menembak Margaret. Di dalam hutan, Sean berhasil menemukan tempat persembunyian Kwon. Saat Sean hendak mengeceknya, tiba-tiba Kwon datang dan mereka langsung berduel. Kwon yang sebagai mantan militer khusus berhasil mengalahkan Sean. Pada malam harinya, Sean yang terlihat sudah diikat tangan dan kakinya. Kwon di sana bilang kalau ia hanya ingin tahu siapa pelaku pengeboman yang telah menewaskan putrinya itu. Sean yang seseorang tangan kanan Liam sekaligus anggota IRA tentu mengetahui nama pelaku pengeboman itu dan langsung memberitahunya kepada Kwon. Setelah itu mereka berbincang-bincang hingga berakhir Kwon melepaskan Sean. Di balik itu, para polisi yang sudah mengetahui informasi tentang apartemen yang ditinggali para pelaku pengeboman itu, mereka langsung melakukan pengintaian di apartemen itu. Bahkan warga sipil sudah dipindahkan untuk tidak berada di dekat apartemen itu. Kamera pengintai dipasang di mana-mana untuk melihat kondisi sekitar. Bahkan kalau ada pergerakan yang mencurigakan, para sniper sudah bersiap untuk menembak mereka. Seketat apapun pengawasan para polisi, ternyata Kwon masih dapat menemukan celah untuk dirinya masuk secara diam-diam karena Kwon sendiri ingin membunuh orang-orang itu dengan tangannya. Hingga saat Kwon berhasil sampai di apartemen para pelaku, Kwon mendapatkan ide untuk masuk ke ruangan mereka dengan menyamar sebagai teknisi. Kwon yang didampingi oleh ibu pemilik apartemen mencoba mengetuk kamar mereka hingga membuat mereka panik, tapi saat melihat bahwa yang mengetuk pintu adalah seseorang teknisi, mereka mengizinkan masuk. Saat masuk, Kwon melihat mereka dengan tatapan tajam karena ternyata merekalah pelaku pengeboman yang telah menewaskan anaknya yang saat ini Kwon cari-cari. Saat mereka meminta Kwon untuk menunjukkan isi tasnya, tiba-tiba keributan pun terjadi. Di sini Kwon berhasil menghabisi mereka dan hanya membiarkan satu orang perempuan dibiarkan hidup. Para polisi yang sudah menyiapkan strategi 4330 mendobrak masuk, tapi saat sampai di kamar para pelaku pengeboman itu, mereka kaget karena semuanya sudah mati dan hanya ada satu orang perempuan saja. Para polisi itu pun segera menginterogasi perempuan itu untuk menanyakan di mana target pengeboman selanjutnya, dan ternyata bom itu sudah aktif dan terpasang di laptop seseorang karyawan media yang bernama Ian, yang kala itu ia sedang berada di bandara dan bomnya akan segera meledak dalam waktu 9 menit lagi. Seketika semua polisi panik dan segera menghubungi para polisi yang berada di bandara. Polisi yang bertugas di sana langsung mencari di mana laptop itu berada. Di tengah kerumunan, para polisi berlari sambil berteriak, "Ian, di mana Ian?" Akan tetapi saat itu Ian sedang menggunakan headset, jadi tidak bisa mendengar teriakan para polisi tersebut. Untungnya polisi berhasil menemukan Ian dan polisi itu segera mengambil laptopnya dan segera berlari. Untungnya laptop tersebut berhasil dilempar sebelum bom meledak. Setelah semua kejadian itu, Kwon pulang dengan perasaan yang sangat lega. Di akhir film terlihat Sean yang sedang menjalankan tugas dari Liam, yaitu membunuh istrinya Liam. Kemudian ketika Liam sedang berada di rumah dan hendak beristirahat, tiba-tiba Kwon datang dan mengatakan kalau Liam juga harus bertanggung jawab. Kwon lalu menyebarkan foto perselingkuhan Liam, yang artinya ketika foto itu disebarkan, maka reputasi Liam akan ikut hancur. Setelah itu Kwon pulang ke rumah dengan selamat.
Di sisi lain, ketua polisi yang mengetahui kalau Kwon berhasil membunuh para pelaku pengeboman itu sendirian merasa sangat kagum dan film pun berakhir. It's Landesman, sir, in S11. I've got him. I believe we owe this chap something.